Beliau sebagai perintis, bahkan sebagai pendiri GBI di tempat ini, dan khususnya bahkan hampir ya Toraja. Itu bisa dilalui karena memiliki seorang yang punya jiwa besar, punya hati, semangat, roh yang menyala-nyala untuk mencari, memenangkan jiwa. Pohon bangunannya ambil kayu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan pernah lelah-lelah bekerja di ladang Tuhan. Yang terbesar adalah kasih. Bapak ini biasa sudah kami ikut dengan cucunya, Nenek. Nek Inti atau Pendeta Thomas Tandiallo. Memang betul bahwa beliau sosok yang punya pengaruh. Pertama, banyak sisi. Ya, Toraja bilang Buddha Sulapa, bidang Buddha sisi yang di ini. Mulai dari katakanlah keluarga dalam hal anak cucu, kemudian keluarga besar, kemudian dalam masyarakat, juga termasuk dalam hal ini tondok adat, dan sebagai pendeta dalam hal ini di organisasi Gereja Betel Indonesia. Iya. Politisian. Kokinamor atau maling kaya dolok kiudi. Susito. Iya. Susi cara toh. Nah, di semua bagian-bagian itu memang beliau satu yang dapat kita contoh adalah kemampuan beliau untuk bisa memposisikan diri. Kapan ada di anak-anak, dalam keluarga, dalam hal ini bisa menjadi pertama orang tua, menjadi guru, kemudian juga jadi sahabat dalam hal-hal tertentu, mampu menyesuaikan kami anak-anak, kemudian juga cucu-cucunya, sehingga bagi beliau tidak terlalu sulit untuk bisa menyatu dengan keluarga. Kemudian dalam masyarakat juga begitu. Tujuh saudara kasih Tuhan lalilina panatuan dan karupinan nalili bisa apa-apana la sikambina sepanganongan la sitaranakana temay tongkona layu la sikambina temay papailean la sitaranakana temay pekutanan to dipikotin tito parenge di sabu pabundra suki di sabu kayu kalan tondoko angga matu induk angga panu kalurungan tayo ko pasadana dinding ko paleko na manang abanua. Beliau ini memang dari orang tuanya sudah keturunan seperti itu, dan semua sama bagaimana beliau memposisikan diri sehingga pada momen atau pada keadaan-keadaan apapun beliau bisa tampil sebagai pemimpin, sebagai orang yang bisa memberikan solusi kalau ada masalah. Kita tahu masyarakat kita, masyarakat Toraja, keluarga Toraja, ada beberapa hal ya, ada perbedaan lah yang mungkin saya tidak perlu sampaikan, tapi beliau bisa menyesuaikan. Demikian juga dalam hal adat, karena memang pengetahuan beliau sangat luas, sehingga dalam hal-hal adat, hal-hal aturan atau ya tata krama Toraja, dalam hal ini adat, beliau bisa menyesuaikan dan bisa tahu, sehingga bisa menjembatani, bisa menjelaskan, menerangkan dan semuanya. Ya kumua misa bepasanna
Laku balidatuna kumuyan na din itu lolorang kana temeyampo lagi pemali lako kami, lagi pemali lako organisasi, lagi bentero untuk tanduk, lagi bentero untuk gereja. Beliau dalam masyarakat ya pada masa masih muda pernah pegang kampung. Kalau dulu itu memang mungkin masih rukun warga, tapi karena luas jadi kampung. Tetapi sekarang kampung ini sudah menjadi lembang. Salah satunya di sini Lembang Nanak, kemudian Lembang Basokan. Kalau dulu kampung Nanak, kampung Basokan. Di antara kampung ini ada kampung lain, tapi beliau tanggung jawab sebagai kepala di situ sekian bahkan puluhan tahun ada di situ. Namanya waktu itu kampung Duang Karopi karena dua, Nanak sama Basokan. Itu dalam pemerintahan. Jadi beliau juga ada di situ. Iya nenekku apa sulapa nani ambelan rana buku, ambelan tondok, ambelan organisasi, tendukan ambelan kaparentan, belan ada dua tondok ada nak kapala dua karopi. Masih nak ambe na tahu sini sari sulapa nani ambe nasi santa kintang nanti. Apa lagi ya kata? Apa sulapa nani ambe tantu makamban tu pesalu nama adin susi to pangori ina tu tatulu te kita mati ina. Supaya tekan de malan ada lata pogau mo. Apa aku deh bisa apa dia? Jadi pamor itu batong betul sambungan. Jadi mani sibutkan ang lenda ko te kalau mapahan ko mi bukada melo imay. Tete pasale, tete si kugue, tete balatue, tete bamae, tete tuane, bangde pasti jalan nasane, tete minae. 120 juta. Oh, tarik bukunya. Isi nanasan. Orang tua ini adalah tokoh gereja, tokoh tondok, daerah dan tokoh keluarga. Tapi kami telah dikaruniai Tuhan hikmat bersama dengan pengurus organisasi, bersama dengan lembaga adat yang ada di sini untuk duduk bersama. Itu solusi yang terbaik ketika kami bisa menyelesaikan duduk bersama karena pesan dari orang tua. Ada pesan yang dia titip sampai semuanya ini bisa diselesaikan dengan baik. Pokoknya yang tega parpogi, usaha kesanita parpoiku. Kutoli pato mali terene, demani tukarangki makarra, laju maini do kude kasih pakai. Para moto, kuda kurana, kuda salana, yang mengakan kudo. Sehingga kalau kamu telepon ke orang yang ada satu ukuran apa lo yang mulia dan boleh betul. Dan tanya boleh itu berarti kita itu dengan Pak Agus kepada Pak Jalan itu kemudian. Dalam organisasi, dalam ini Gereja Bethel Indonesia, beliau sebagai perintis, bahkan sebagai pendiri GBI di tempat ini, Nanak khususnya, bahkan hampir ya Toraja.
bicara soal pribadi almarhum Pendeta Thomas Tandialo, saya akan bercerita mengenai kehidupan beliau karena saya adalah anak yang merasakan betul apa pengalaman hidupnya, bagaimana cara hidupnya, apa yang dia ajarkan dan apa yang dia lakukan. Itu saya boleh katakan saya adalah bagian dari kehidupan beliau. Dan pada tanggal 1 Juni 2021 saya diberikan tanggung jawab menggantikan beliau menjadi gembala sidang Gereja Bethel Indonesia Jemaat Nanggala. Beliau sudah ikut sekolah Alkitab, kemudian di sekolah seminari Bethel, beliau angkatan-angkatan awal yang pertama-pertama. Angkatan-angkatan beliau ya semua sudah tidak ada. Saya tidak tahu masih ada yang ada sampai sekarang, tapi setahu saya itu beliau yang paling tua. Waktu beberapa tahun beliau ikut ada acara di seminari Bethel, seminar pertumbuhan gereja, itu tiap ini diadakan di GBI dan beliau termasuk yang dituakan. Seperti disampaikan Ketua Sekretaris Umum bahwa beliau memang bagian yang tidak bisa dilupakan dalam hal pertumbuhan perkembangan GBI, dan itu memang dialami. Nah, khusus untuk di Nanna di sini itu hampir semua hamba-hamba Tuhan yang ada di sini pernah tanda petik berguru dan memang belajar di Nanna. Bahkan sebagian besar itu sudah ada di luar. Salah satu adalah rektor Sekolah Tinggi Teologi Bethel hari ini, Pendeta Dr. Franz Pantan. Itu adalah anak didik dan keluarga juga dalam hal ini sebagai orang yang pernah bersama-sama dengan nenek. Saya anggap sebagai orang tua saya juga, dan beliau telah menggoreskan sesuatu yang amat penting dalam hidup saya. Dia menjadi inspirator dalam sejarah hidup saya. Berdoa pagi-pagi, suaranya nggak ada. Sebentar lagi beliau sudah kembali dari pohon rambu mana, ambil kayu bakar. Pengalaman saya melihat orang tua memimpin gereja ini, memimpin organisasi Gereja Bethel Indonesia dimulai dari tahun 1952. Dimulai berkeluarga pada tahun 1952. Jadi sudah 69 tahun di dalam pelayanan dan 69 tahun di dalam keluarga. Mengenai sosok seorang pendeta dalam melayani Tuhan, saya boleh melihat semenjak saya kecil, saya sudah diajar, saya sudah dibawa berjalan kaki dari tempat satu ke tempat yang lain. Ada perjalanan sekitar 18 km. Kami boleh jalani, naik gunung, turun lembah, masuk hutan, dan itu bisa dilalui karena memiliki seorang yang punya jiwa besar, punya hati, punya semangat, roh yang menyala-nyala untuk mencari, memenangkan jiwa. Dan sepanjang pelayanan Bapak dari tahun 52 sampai meninggalnya, dia adalah sosok seorang yang tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah berhenti menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan lewat hidupnya. Lewat kehidupannya dia ajarkan banyak orang, bagaimana jemaat itu dibawa untuk mengenal, mencintai, dan mengasihi Tuhan. Dia adalah perintis, dia adalah tokoh dan aset Gereja Bethel Indonesia yang ada sampai hari ini dan sudah dikenal mulai dari daerah ini sampai ke Toraja, ke Makassar, Sulawesi Selatan, dan sampai ke pusat. Jadi orang tua ini adalah sosok yang sudah memenangkan banyak jiwa, sudah membaptis banyak orang. Anak-anak rohani orang tua ini pada tanggal 1 Juni waktu gedung gereja ini diresmikan, mereka datang karena itulah kerinduan terakhir beliau supaya anak-anak rohaninya
bersama dengan jemaat dan keluarga hadir pada hari ulang tahun yang ke-91 tanggal 1 Juni itu. Setelah momen tersebut, saya melihat orang tua kondisinya sudah merosot karena dia sudah melihat, menyaksikan apa yang menjadi kerinduan terakhir dari beliau. Dan pada tanggal 17 Juli, orang tua menghembuskan napas yang terakhir, dan itulah akhir dari cerita seorang gembala sidang perintis gereja dan seorang papa bagi anak-anaknya. Mas yang sapu udah kakak di sini sarung, mabusok Palembang kabisara di toke tambah di belakang, kita mitu soal nasan labang ke makudelian, lakin deki makara toman, silakan lagi. Boleh berpisah. Dia tadi nak melapor kita soal nasan, dalam lapor nanti keluar. Mas yang sapu udah kakak di sini sarung, mabusok Palembang kabisara di toke tambah di belakang, silakan lagi. Bandung ke 20 nak apa? Ya bisa banget aku mau tuat deh. Masih yang sapu dekat mempasan nenek. Mabusu Palembang kabisara di toke tambah di baka. Silakan berkayo. Itu sebabnya karena banyak bidang, banyak sisi, banyak situasi, beliau bisa bergabung, bisa menyatu. Sehingga tentu efeknya adalah pengaruhnya makin luas, pengaruhnya makin mendalam lah kalau boleh dikatakan begitu, karena semua sisi dia bisa masuki. Dan cara beliau untuk hal-hal tertentu itu, cara beliau adalah bagaimana menyampaikan idenya, bagaimana menyampaikan apa maksudnya, sehingga dapat menyesuaikan semua situasi kondisi yang ada. Nah itu yang terjadi, sehingga beliau mampu untuk menyatakan atau menyampaikan pendapat ke semua orang, dan pasti bisa diterima oleh orang. Lalako tondok, lalako teman perintah, udah ngajak teman ibadah tangga, ibadah Natal, pengucapan syukur, mudah rupanya. Dia mutat kukua tapi lambi lah pokade jemaah bisa itu kamilan nak buat itu tuan. Ya tu apa pengajaran tu kena melong banyak, menurut kita ini kan buat satu ini. Kalau dunia pendidikan memang semua orang tahu seperti apa. Orang-orang yang sekampung keluarganya terutama yang dulu susah sekolah, beliau yang ngajar. Waktu jadi kepala kampung itu, beliau juga sempat mengajar. Ya kalau dulu paket ada paket A, paket B, tapi saya tidak tahu namanya dulu waktu zaman beliau. Itu bisa sekolah malam. Jadi tetap orang-orang tua, orang-orang yang sudah dewasa, bukan dewasa tapi orang tua ikut juga belajar. Jadi itu ya sebabnya kenapa tadi kok punya pengaruh yang besar, pengaruh yang luar biasa. Jadi beliau adalah memang inisiator, motivator yang kami banggakan, dan boleh katakan kalau ini motivator ulung lah untuk kami. Karena beliau tidak belajar khusus untuk itu, tapi dengan pengalaman hidupnya, dengan semua yang dapatkan itu dia ramu dengan baik sehingga bisa menjadikan satu yang berbeda dengan orang lain. Itu mungkin yang masalah veteran Dia tiga-tiganya veteran. diperhatikan lah apa kamu bisa menanu kalau kita ulangan nih yang sana jadi kami bukunya untuk kesambayangan lah lalu ini bang ke bang hidup melakukan dua melakukan yang kedua akhirnya untuk kita tambah ulang Susunod na para tinay atau pemuda kita ko kinan banggok kinan ya
apa kebertambang kan kita pakinan jemaat. Paling itu jadi gitu sampai tak pakinan selesai tak siap kita pakinan kejadian bahaya. Pesan yang selalu beliau ulang-ulang itu si pakaboro kami. Baik yang ada di kampung, yang ada di tanah orang, di rantau. Tonton kami si pakaboro. Ini bagian inti dari satu keyakinan beliau dan keyakinan kita sebagai orang Kristen, kasih di atas segala-galanya. Yang terbesar adalah kasih. Nah, bagaimana kita mengungkapkan, bagaimana menyatakan kasih itu? Kasih itu tidak bisa hanya sekedar ngomong, tetapi harus dengan tindakan. Ada sesuatu yang kita buat, itu kata kerja, bukan sekedar kata sifat atau ya di luar dari itu. Dan itu yang kami coba dengan kondisi yang ada. Mengasihi itu butuh pengorbanan. Kita kembali keyakinan kita. Kalau saja Tuhan Yesus tidak mengasihi kita, tidak akan mungkin berkorban. Turun dari sorga, kemudian datang, menderita, bahkan mati di kayu salib. Contoh-contoh teladan itu sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, beliau terus menyatakan dan lakukan. Karena kami melihat itu, kami mencontohi teladan-teladan yang diberikan. Ada masalah, harus ada solusi. Tidak bisa tidak. Dan karena itu kita butuh orang lain. Di sini letak kasih itu. Kasih itu bisa menerima, kasih itu bisa memberi. Kalau itu bisa kita lakukan, maka banyak hal yang bisa kita selesaikan dengan saling menerima, saling memberi, saling menghargai, saling menghormati. Jangan pernah lelah-lelah bekerja di ladang Tuhan. Yang sembahyang dengan ya teman-teman yang sembahyang dari depan jadi menentang dengan untuk Tanggal 1 tangannya ditumpangkan pada kepala saya dan saat itu dia berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan, mempersiapkan satu umat yang layak bagi Tuhan. Itu yang kami miliki, itu yang diwariskan kepada kami banyak, karena kami ada beberapa yang merantau untuk Tuhan, kami juga bisa menikmati berkat-berkat itu. Kehadiran kami dalam pemakaman beliau juga sangat dinamis. Tapi ya seperti kita lihat dan masyarakat orang lain juga bisa lihat bahwa memang terjadi sesuatu yang bisa untuk kami selesaikan. Ada pergumulan, persoalan. Karena memang ya Pak Satu Raja bilang, wilan busso bisa disego. Tetapi semua boleh terjadi untuk membawa kita kepada satu pemahaman yang lebih lagi, supaya kita lebih dewasa, supaya bisa menerima orang lain, supaya kita bisa juga memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, itu yang selalu disampaikan oleh Bapak semasa hidupnya sampai hari-hari terakhir pada ulang tahun yang ke-91 bulan Juni yang lalu. Kami semua juga kumpul, masih juga disampaikan hal-hal seperti itu. Si pakaboro kami, itu yang kami nikmati.